Selamat hari Minggu adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dalam suasana dan situasi yang terbatas, tapi hari ini secara khusus kita akan membangun ibadah syukur Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020. Kita bersama-sama menghayati syukur kita pada tahun ini di tengah-tengah situasi saat ini. Saya mengajak adik-adik remaja untuk bangkit berdiri, kita mengawali ibadah kita saat ini, dan kita serahkan sepenuhnya ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah kami pada saat ini, kami landasi di dalam kuasa Allah Bapa, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita, menguasai kita saat ini, dari awal sampai pada akhirnya nanti. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan sepenuhnya ibadat ini. Amin. Kita mulai ibadat kita ini, kita mengawalinya dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ria 126, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan kita naikkan madah syukur kita melalui Mazmur 86 ayat yang 8 sampai yang 10. Kami mengundang adik-adik remaja untuk kembali bangkit berdiri. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau lihat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lengkapkan madah syukur kita saat ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ria 66, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan di dalam Alkitab. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita semua kembali menyerahkan hidup kita berdoa mohon terang dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan, karena Tuhan sungguh baik atas kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Masih dalam suasana yang kami hayati, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karya Tuhan, di mana kami harus terpisah oleh ruang, tetapi melalui anugerah-Mu, yaitu teknologi, kami boleh Tuhan persatukan di dalam ibadat kami pada saat ini. Kami hendak bersama-sama mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu,
kami akan membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu ini. Kami sungguh terbatas Tuhan oleh pengertian kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami, hingga kami mengerti apa yang Tuhan maksud, dan terlebih Tuhan berikan kekuatan kepada kami, untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Dengan penuh ungkapan syukur pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Amin. Kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam rangka Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020 ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Saya akan membacakan untuk adik-adik remaja semuanya. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut anak-anak yang berbahagia dan penuh dengan sukacita ketika kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik remaja yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing? Kita semua mengalaminya. Kalau hari ini kita mungkin sudah sekitar 1 bulan kita berada di rumah, beberapa minggu kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing, ya mungkin ada kebosanan, ada sesuatu yang mungkin dulu menyukakan kita ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita ke sekolah, kita pergi ke gereja, tapi sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kita bersyukur kalau sekarang ini dengan teknologi yang sangat bisa kita gunakan untuk itu, kita bisa berjumpa dengan teman kita, dengan guru kita, dengan saudara kita, mungkin yang jauh dari kita saat ini. Tentu apa yang adik-adik rasakan juga dirasakan oleh banyak orang, bahkan tidak hanya di negara kita, tapi di negara-negara yang lain juga merasakan itu. Hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei, kita bersama-sama menghayati ibadah syukur Hari Raya Persembahan yang pertama. Ketika kita berbicara soal persembahan, berarti ada sesuatu hal yang kita hayati dengan penuh rasa syukur kita menyerahkan bagian dari kehidupan kita yang adalah karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui persembahan. Pertanyaannya adalah, kalau ungkapan syukur itu kita lakukan karena kita merasakan betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita, mungkin ada di antara kita yang hari ini di masa-masa yang sulit, yang terbatas ini, lalu kita merasakan Tuhan di mana sekarang? Kenapa Tuhan membiarkan kehidupan kita yang seperti ini? Atau mungkin ya ada saudara kita, ada yang kita cintai, bahkan sakit, atau mohon maaf mungkin juga bagian dari korban pandemi COVID-19 ini. Mungkin ini menjadi persoalan bukan hanya kehidupan kita,
di Indonesia, tapi juga bagian dari umat di dunia ini. Tentu bagaimana kita lalu mengucap syukur, bagaimana dalam situasi yang berat seperti ini, kita bisa mengucap syukur dengan sesungguhnya. Mari Bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat cara hidup, bagaimana di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun kita bisa mengucap syukur. Karena kesaksian firman Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, seperti halnya kalau hari ini kita bersama-sama dengan, kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan mungkin teman kita yang kita hubungi bisa suatu ketika kita bisa menanyakan kabarnya saja. Mungkin kita bersama-sama saat ini juga mengikuti pembelajaran online melalui rumah kita, di rumah kita masing-masing, lalu kita bisa berinteraksi. Hal yang sangat terbatas itu mungkin mengobati rasa kekhawatiran kita, kebosanan kita. Tapi satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu di bawah kekuasaan Tuhan. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan itu menguasai kehidupan umat manusia, kehidupan saya dan adik-adik remaja saat ini. Bahwa Tuhan itu punya rancangan, dan rancangan Tuhan itu bukan sebuah rancangan yang jelek, rancangan yang tidak teratur, rancangan yang tidak pasti, tidak. Tapi Yeremia 29 ayat 11 mengungkapkan sebuah kesaksian yang luar biasa bahwa rancangan Tuhan, rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Dan firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Bahwa rancangan itu termasuk bahwa pada saat ini kita mengalami situasi yang sangat sulit seperti ini. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kita tidak akan pernah kehilangan rasa syukur kita. Bahwa ada kehendak Tuhan, ada rancangan Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa siapa yang mendapatkan rancangan kebaikan itu adalah kita semua, saya dan adik-adik remaja yang percaya kepada Dia. Ketika pada saatnya nanti dan esok hari, hari yang penuh harapan itu, pasti kita akan merasakan itu. Mungkin situasinya berbeda, tapi bagaimana melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat menjalani kehidupan ini. Untuk itu, melalui pendasaran firman pada saat ini, saya mengajak kita semua bahwa kita menjalani kehidupan kita tidak lagi dengan keinginan kita. Tetapi seluruh kehidupan kita itu, mari kita balik bahwa kehidupan kita itu apa kata Tuhan. Saya kan masih remaja, saya masih anak-anak. Bagaimana saya bisa tahu ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak remaja yang sungguh mengasihi Kristus, firman Tuhan juga melalui Rasul Paulus kepada jemaat Roma maupun juga dalam bacaan kita hari ini juga dengan jelas mengungkapkan dan mengajarkan kepada kita tentang lalu bagaimana kita bisa menghayati kehidupan kita di tengah-tengah hal yang sulit pada saat ini. Bagaimana kita bisa mengungkapkan syukur kita. Oleh karena seperti hanya tema dalam Hari Raya Persembahan ini bahwa persembahan kita ini adalah wujud kasih Tuhan bagi sesama di tengah-tengah hidup kita. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Bagaimana lalu kita bisa setiap hari merasakan dan dengan penuh sukacita kita melakukan kehidupan kita dengan tulus ikhlas bahwa apa yang berjalan dalam kehidupan kita itu memang semua di bawah kuasa Tuhan.
Mari kita terus belajar dan Tuhan menginginkan itu melalui kesaksian firman Tuhan. Cara yang paling mudah itu adalah sesungguhnya kita mempersembahkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 1 yang mungkin sudah sangat familiar kita dengarkan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Artinya, kalau kita ngomong ini adalah satu ciri khas dari umat-umat Tuhan itu, kalau kita punya ya macam-macam merek smartphone itu pasti ada punya ciri khas tertentu begitu. Demikian juga dalam hal-hal yang lain. Ada hal yang khusus yang lalu kita bisa mengatakan, oh ini adalah bagian dari A, oh ini adalah bagian dari B. Ini adalah sesuatu hal yang kita kenal betul, ada ciri khususnya. Dan ciri khusus kita sebagai umat-umat Tuhan itu seperti hanya juru mazmur tadi ungkapkan, dimanapun juru mazmur berada, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, maka mengucap syukur itu tidak boleh lepas, tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Karena ketika ungkapan syukur, ucapan syukur itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka dalam Roma 12 ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh kita serupa dengan dunia ini. Ketika dunia ini terpuruk oleh situasi kehidupannya, terpengaruh oleh situasi yang mungkin membuat banyak orang lalu menjadi patah semangat, menjadi bosan, menjadi khawatir, maka hari ini kita diingatkan bahwa semuanya itu tidak boleh terjadi. Bagaimana caranya? Dalam Roma 12 ayat 2 itu juga disebutkan, maka kita perlu seperti halnya handphone kita, kalau kita harus suatu ketika secara berkala itu memperbaharui. Dan cara memperbaharui kita adalah bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik, sesuatu hal yang baik. Mungkin kita bisa mengatakan apa bisa, sulit, susah, mustahil. Ya mungkin kalau kita mengandalkan kehidupan kita, mengandalkan kekuatan kita, ya dalam situasi yang seperti ini kita bersekolah dari rumah, kita ujian akhir juga dari rumah kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang merasa senang, oh enak di rumah saja. Kita bisa nyontek karena tidak diawasi oleh guru-guru kita. Tapi mari persembahkan hal yang baik dalam kehidupan kita itu bukan soal bentuk yang nyata kelihatan, tapi bagaimana sikap hidup kita. Sikap hidup dan sikap hati yang benar. Seperti halnya pada bacaan kita hari ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35, kalau kita membaca seterusnya ayat 37 satu perikop hari ini, sebenarnya diawali dengan situasi, dengan gambaran situasi yang mungkin kalau kita melihat ini sesuatu hal yang menyenangkan, menggembirakan, tapi kalau kita membaca sebelum-sebelumnya, perikop sebelumnya kita tahu ada kisah-kisah yang memilukan, karena para rasul juga mulai banyak yang ditangkap, yang dihadapkan pada mahkamah agama, dan itu situasi yang sulit. Tapi justru dalam situasi yang sulit itu ada sikap hati yang benar, disebutkan sehati, sejiwa, mereka bersekutu, itu adalah persembahan yang luar biasa. Hati, sikap hati yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ikut tren. Oh, kalau sekarang trennya harus gaya seperti ini, maka saya harus mengikutinya. Tidak sekedar itu. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka yang punya tanah, punya rumah dijual, lalu dikumpulkan
dipersembahkan kepada Tuhan melalui jemaatnya. Dalam bacaan ini digambarkan mereka datang menaruh apa yang sudah dijual itu di depan para rasul. Ini menggambarkan bahwa sejujurnya mereka melakukan sikap hati yang benar. Selain memang oleh karena cinta kasih, belas kasihan yang muncul dalam diri mereka, tapi persembahan yang diwujudkan dalam bentuk hal yang nyata itu mampu dirasakan dan juga menolong banyak orang di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada satu semangat yang luar biasa di tengah-tengah situasi sulit mereka. Mereka mampu melakukan sikap hati yang benar, punya persekutuan yang kuat. Kalau hari ini kita boleh melampaui, melewati hari raya persembahan, kita bisa bersama-sama menghayati hari persembahan ini, mungkin kita juga bertanya-tanya, saya sebagai anak-anak remaja apa yang saya punya, apa yang saya jual, apa yang harus saya berikan kepada Tuhan melalui kesaksian firman Tuhan ini yang harus kita lakukan. Sejujurnya bukan soal besarnya apa yang kita persembahkan dalam bentuk yang nyata, yang kasat mata. Tetapi yang harus kita punya adalah sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar seperti apa? Kalau kita membaca dari kisah ini, maka kita tuh sikap hati yang punya kepedulian kepada sesama kita. Ada banyak slogan-slogan yang ada di sekitar kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita berada di rumah saja, itu kita sudah melakukan hal yang luar biasa. Kita menolong saudara-saudara kita yang bertugas untuk tidak nambah-nambahi, membebani siapa yang dilayani. Tapi ketika kita berdiam diri, kita berada di rumah, hal yang sederhana. Apalagi kita mau melakukan hal yang nyata dalam kehidupan kita. Hal yang nyata dalam kehidupan kita itu adalah kita bersama-sama hari ini diajak untuk memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan yang kita khususkan kepada Tuhan melalui jemaatnya, melalui gereja kita. Dan tentu seperti halnya bacaan kita hari ini, gereja yang disimbolkan dalam bacaan adalah para rasul akan membagi-bagikan itu kepada siapapun yang memerlukan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita ini. Melalui persembahan yang kita kumpulkan di hari raya persembahan ini, gereja yang adalah rasul Tuhan di dunia ini akan melaksanakan tugasnya menjadi sarana untuk membagi apa yang kita persembahkan ini sebagai bentuk kasih Kristus bagi sesama kita. Mari dengan penuh sukacita, kalau simbol persembahan ketika kita ibadat hari raya persembahan ini kita wujudkan melalui amplop persembahan yang kita serahkan, mari dalam bentuk yang lain, persembahan itu kita wujudkan. Ketika kita, adik-adik yang bersekolah online di rumah, kita sekarang ini sedang mengikuti ujian akhir, ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, yang biasa, yang rutin kita lakukan. Mari kita persembahkan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah kejujuran kita. Walaupun guru kita tidak melihat kita, mari kita dengan tekun belajar mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Belajar dari banyak hal yang bisa kita raih melalui orang tua kita, melalui teknologi yang Tuhan anugerahkan juga untuk kehidupan kita. Semoga kita semua dimampukan
Dan kita terus berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik. Sebab ciri khas sebagai umat dan anak-anak Tuhan itu adalah ketika kita mampu memberikan persembahan itu di tengah-tengah situasi apapun. Wujudkan ibadah yang sejati, anak-anak remaja itu di tengah-tengah hidup kita dengan kita memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tibalah saatnya, saat ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan ungkapan syukur kita dalam bersama-sama mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik yang sudah kita persiapkan, dan bersama-sama dengan itu mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Ria 91, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita masuk dalam doa syafaat, hal baik yang sudah bersama-sama kita wujudkan dalam kehidupan kita, mari kita serahkan sepenuhnya di dalam syafaat kita saat ini. Nanti juga kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami para anak-anak-Mu, anak-anak remaja di GKJW Jemaat Waru, boleh Tuhan beri kesempatan untuk mewujudkan rasa syukur kami, mewujudkan sikap hati yang benar untuk kami wujudkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan dan ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa persekutuan kami tidak Kau tinggalkan, bagian yang tidak pernah kami pikirkan juga Tuhan lengkapkan dalam kehidupan kami. Kami boleh membangun ibadat kami walaupun tidak secara langsung, tetapi kami semua boleh menghayati karya Tuhan melalui ibadat kami saat ini. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawi-Wetan Jemaat Waru, dalam situasi terbatas saat ini kami berdoa bagi siapapun yang terlibat dalam proses ibadat saat ini, para tim multimedia, juga penatua diaken guru Injil yang juga bersama-sama dengan kami untuk kami boleh menghayati setiap ibadat yang kami ikuti. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Ibu Pendeta Dinastria, dan juga para orang tua yang juga membimbing kami dalam ibadat kami, dalam pembelajaran kami di rumah. Kami serahkan sepenuhnya keberadaan para hamba-Mu ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Jika pada saat ini kami juga mengetahui ada saudara-saudara kami, anak-anak remaja yang dalam kesulitan
Oleh karena situasi saat ini, kesulitan dalam mengikuti pelajaran, kesulitan dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, kami serahkan sepenuhnya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Ketika saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan wujud dari ungkapan syukur kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan dengan ketulusan hati kami, setiap apa yang kami persembahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami Tuhan dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang sejati di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, sekaligus kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini Tuhan, biarlah Tuhan juga tidak meninggalkan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden sampai dengan pimpinan yang paling bawah. Tuhan senantiasa memberkati, dan kami semua, kami anak-anak remaja di jemaat tempat ini, bersama-sama dengan orang tua kami, bersama-sama dengan para guru pamong kami boleh juga menjadi teladan untuk menjadi bagian dari pencegahan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami, para remaja-Mu di tempat ini Tuhan, dalam pergaulannya, dalam proses belajar mengajarnya, dalam pergaulan, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan syafaat kami ini dengan bersama-sama kami menutupnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Kita masuk pada akhir ibadat kita, Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun 2020. Dan mari bersama-sama kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, dan segala hidup kita, segala puji syukur kita, hanya kita naikkan pada Allah kita. Kidung Ria 163 kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
marilah kita jalani kehidupan kita di hari-hari mendatang dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.